perlakuan oknum yang mengaku pemuja Bahar Smith yang telah mempersekusi Gus Baidowi. Ya, catat nih, aingnya orang Banten ya, Yusuf Al-Mubarak, persekusi ku dia gerak dia kepada kekerasan kepada orang-orang oknum Habib yang sok-sokan, sok jago, sok susi, sok mulia di Indonesia. Kami akan bereaksi, bahkan silahkan kau puja Bahar Smith, tapi jangan coba-coba kau takut-takuti persekusi orang pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kasus persekusi yang dialami oleh Pak Baidowi dari Kebumen memicu amarah dan juga emosi dari berbagai pihak, teman-teman. Di antaranya ada ulama Banten, Abuya Yusuf Al-Mubarak, yaitu pemimpin Torekoh yang ada di Banten, teman-teman. Dengan cukup lantang, ya, memberikan sebuah statement tentang persekusi yang dialami oleh Pak Baidowi dan juga Gus Fuad Pleret. Lalu bagaimana, ya, statement dari Kiai Yusuf Al-Mubarak Banten? Kita lihat sama-sama, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Yusuf Al-Mubarak, Serang, Banten, sangat menyayangkan atas perlakuan oknum yang mengaku pemuja Bahar Smith yang telah mempersekusi Gus Baidowi Kebumen. Hai oknum yang mengaku pemuja Bahar Smith, yang sudah sok-sokan, sok hebat kalian mempersekusi Gus Baidowi hanya karena Gus Baidowi ikut mereaksi ucapan Bahar Smith yang sudah membodoh-bodohkan Gus Fuad Pleret. Kalian hebat ya, gagah ya. Kalian terhadap saudaramu sendiri sesama pribumi, kalian tidak berbuat adil. Kalau kalian tidak suka terhadap Gus Baidowi yang sudah mereaksi Bahar Smith, junjungan kalian tuh si Bahar Smith pun kalian tanya, kalian tegur, mengapa tuh mulutnya gampang saling goblok-goblokkan orang, membodoh-bodohkan orang. Itu jelas balasan. Sebelum kalian itu mempersekusi Gus Baidowi, tanya dulu tuh Bahar Smith yang kalian puja-puja. Mulutnya ini sering tidak bicara goblok, bangsat, setan. Bahkan kemarin terbukti kepada Gus Pleret, Gus Fuad, dia sedang sangat lantangnya, sangat seolah bangganya dengan Refli Harun di podcastnya membodoh-bodohkan Gus Fuad. Itu kan sudah tidak mendidik, wajar menimbulkan reaksi. Makanya gini aja lah, kalian oknum yang sudah mempersekusi Gus Baidowi, catat ya, nih, aing Yusuf ya, orang Banten, persekusi ku dia gerak. Kadia ke Banten dia persekusi aing setuju dengan kelakuan dia. Saya Yusuf orang Banten, saya tidak setuju dengan tingkah lu mempersekusi orang pribumi Gus Baidowi. Kalian harus mikir, itu karena reaksi dari ucapan Bahar Smith yang sangat mudah enteng membodoh-bodohkan orang, termasuk kepada Gus Fuad Pleret. Walaupun bagaimanapun mestinya Bahar Smith itu menghormati semarah apapun terhadap Gus Fuad Pleret. Jaga mulutnya kalau dia ngaku cucu Nabi, jaga mulutnya kalau dia ngaku ulama. Jangan didik orang Indonesia dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang kotor seperti itu. Makanya banyak mereaksi. Baru sekarang nih, baru segini loh, ada orang pribumi yang mereaksi. Nanti insya Allah suatu ke depan, ingat, jangan salahkan kalau kami nanti seluruh pribumi negara Republik Indonesia ini yang tidak suka kepada mulut-mulut kotor, kepada kekerasan, kepada orang-orang oknum Habib yang sok-sokan, sok jago, sok susi, sok mulia di Indonesia. Kami akan bereaksi, bahkan kami bersatu. Dengarkan lo ya, ini siapa nih oknum yang mempersekusi Gus Baidowi ya? Catat nih, aingnya orang Banten ya, Yusuf Al-Mubarak, persekusi ku dia gerak dia. Usah kali-kali gaya dia mempersekusi dia orang pribumi dia. Silahkan kau puja Bahar Smith, tapi jangan coba-coba kau takut-takuti persekusi orang pribumi. Dengarkan ku dianya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jangan cuman paham terjemah, jangan cuman mengerti tafsir secara singkat, tapi pahami itu secara utuh. Apa tamparan? Ikam ketujuh bekaku merasa bangga karena ikam punya silsilah. Oke, kita mati nanti dihadapkan pada satu jembatan dan satu gerbang ditemukan dengan Rasulullah. Ketika kita bangga membawa gelar Rasulullah dengan gelar habaib, lantas kemudian nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ikam siapa? Ya Rasulullah, ulun cucupian. Apa buktinya? Si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan, bin si Pulan. Oke, kalau ikam bangga dengan Pulan dan Pulan ikam, tuh Abu Jahal, tuha pada ikam, terdahulu pada ikam, bisi Pulan, Pulan, Pulan. Aku kada kau membela. Apa kabar? Tapi kalau memang ikam anak dan cucu aku, kata baginda Rasulullah, tidakkah kamu mengerti dan paham sejarah ketika ruh di ujung hulkum baginda Rasulullah? Kenapa yang diteriakkan oleh Rasulullah kalimatnya ummati, 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 tidak terlafalkan kalimat ahlil baiti, ahlil baiti? Ini terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul baita wa yutahhirukum tathira. Rancak mengisahkan tuh, tapi kada paham juga. Ya, luar biasa teman-teman, cukup lantang, ya, cukup lantang apa yang disampaikan oleh Abuya Yusuf Al-Mubarok dari Banten menanggapi peristiwa persekusi yang dialami oleh Pak Baidowi dan juga Gus Fuad Pleret sebelumnya. Sebelum mereka berdua, sebenarnya ada juga persekusi yang dilakukan oleh FPI kepada seseorang yang bernama Kakek Aman Syah Sinaga. Ya, juga sama, didatangi di tempatnya, kemudian tabayun, kemudian dimintai permintaan maaf karena kata-katanya menyinggung seseorang Habib. Begitu teman-teman. Habib siapa Habibnya? Ya sama. Kalau enggak HBS dan juga HRS, begitu ya. Mereka langsung gercep mendatangi orang yang istilahnya mereaksi atau mungkin menyebut nama dengan kata-kata yang sedikit berlebihan kepada keduanya. Langsung didatangin oleh ormas-ormas yang sebenarnya itu sudah dilarang di Indonesia, begitu. Ya, hari ini memang ada degradasi ya terhadap Habib gitu ya. Dan menjadi pertanyaan tersendiri dari umat tentang istilah Habib dan segala macam teman-teman. Karena ada kasus-kasus ya belakangan ini yang tentunya itu memang jujur saja mendegradasi nama Habib. Karena ulah-ulah Habib, segelintir Habib, satu dua Habib yang sok keras kontra dengan pemerintah. Kita mengharapkan semuanya reda ya, adem lagi dan tidak berkelanjutan. Karena khawatir ini menjadi benturan umat begitu ya. Dari kedua belah pihak. Memang selama ini kita teman-teman, istilah Habib itu menjadi hal yang sangat-sangat menjadi sebuah pertanyaan kita semua. Apa sih sebenarnya Habib? Siapakah Habib? Terus siapakah yang layak menjadi seorang Habib? Terus siapa saja yang pantas disebut dengan Habib? Saya kira di media sosial juga sudah banyak ya jawaban-jawaban tentang istilah tersebut. Ya, kita harus bijak ya, bijak menilai dan juga tentu kita dibekali oleh ilmu pengetahuan dan juga pemikiran. Kita bisa memilih dan memilah siapakah sebenarnya Habib yang pantas menjadi panutan buat kita, menjadi guru buat kita. Banyak sekali di media sosial yang sudah memberikan tanggapan tentang itu semua dan juga menjelaskan secara runut, bukan berdasarkan nafsu. Baik, kita yakin bahwa NKRI akan baik-baik saja. Mohon maaf atas segala salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.